Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kakak masih tetap semangat belajar walaupun belajar secara daring. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran ke-11 tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Tujuan pembelajarannya agar kakak mengetahui kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Silakan dibuka buku PAI-nya halaman 101. Kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Nabi Ishak alaihissalam bernama Sarah. Ishak artinya tertawa. Beliau diberi nama Ishak karena sebelum lahir, ayah dan ibunya mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikatnya. Kabar gembira itu mengabarkan bahwa Allah akan mengaruniakan anak laki-laki kepada mereka. Anak laki-laki itu kelak akan menjadi utusan Allah. Mendengar berita itu, Sarah tertawa karena merasa aneh dan heran. Pada saat itu, usia Sarah 90 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah bersyukur kepada Allah dengan kehendaknya. Nabi Ishak lahir dari rahim Sarah. Nabi Ishak alaihissalam orang yang soleh. Nabi Ishak alaihissalam termasuk golongan orang yang soleh. Nabi Ishak alaihissalam mendapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Sofat ayat 112, yang artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Ishak alaihissalam mendapat rahmat. Allah memberi anugerah kepada Nabi Ishak alaihissalam dan seluruh keluarganya sebagai orang yang soleh. Dengan anugerah Allah tersebut, Nabi Ishak alaihissalam dijadikan Allah sebagai pemimpin umat. Sebagai seorang nabi, Nabi Ishak alaihissalam senantiasa memberi petunjuk kepada kaumnya tentang jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang diridhoi oleh Allah adalah jalan kebaikan, melaksanakan sholat, membayar zakat, dan menyembah Allah. Hal itu sesuai dengan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 72 dan 73 yang artinya, dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam sangat taat kepada perintah Allah. Karena ketaatannya itu, Nabi Ishak alaihissalam disebut Allah tergolong orang-orang yang soleh. Nabi Ishak alaihissalam pemimpin yang baik. Dalam memimpin umatnya, Nabi Ishak alaihissalam senantiasa mengajak kepada kebajikan, memberikan teladan yang baik bagi kaumnya, sehingga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam mengajak beribadah.
Nabi Ishak alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan dakwah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Nabi Ishak alaihissalam orang yang ramah. Dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang ramah, sehingga kaumnya menjadi senang, rukun, damai, makmur, dan sejahtera. Rangkumannya adalah ayah Nabi Ishak alaihissalam bernama Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya bernama Sarah. Nabi Ishak alaihissalam beserta keluarganya telah dirahmati Allah sebagai orang yang soleh dan dijadikan pemimpin bagi umatnya. Nabi Ishak alaihissalam terkenal dengan ketaatannya kepada Allah dan pemimpin yang ramah. Demikian pelajaran PAI pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah pada video kali ini kami akan membahas tentang kisah singkat Nabi Ishak alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, Siti Sarah dan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Siti Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun, Siti Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Siti Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam pun akhirnya terlahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihissalam merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah setelah Nabi Ismail alaihissalam. Bersama Nabi Ismail alaihissalam, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam belum juga menikah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengizinkan Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan wanita Kan'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Ribqah binti Batnail bin Nahur, saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dinikahkan dengan Nabi Ishak alaihissalam. Setelah 10 tahun Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Ribqah, lahirlah dua anak kembar. Anak pertama diberi nama Al-Ais dan anak kedua diberi nama Yakub, yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Menurut salah satu riwayat, Nabi Ishak alaihissalam meninggal pada usia 170 tahun. Penasaran dengan kisah di atas? Mari kita simak kisahnya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk senantiasa mendukung channel ini agar senantiasa bisa menyampaikan syiar Islam yang bermanfaat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ishak alaihissalam merupakan anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam hasil perkahwinan dengan isterinya yang pertama, iaitu Siti Sarah. Sebenarnya, di dalam Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah Nabi Ishak alaihissalam. Hanya sedikit sahaja tentang kelahiran baginda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ishak alaihissalam sebagai seorang anak yang alim dan sebagai seorang Nabi soleh. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam amatlah dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ini kerana Siti Sarah tidak menyangka sama sekali dirinya yang mandul
Apatah lagi usianya ketika itu telah pun mencecah 90 tahun, manakala Nabi Ibrahim alaihissalam pula telah berusia 100 tahun. Mana mungkin mereka akan memiliki anak? Namun Allah Maha Berkuasa, tiada apa yang mustahil baginya. Berita kelahirannya sungguh luar biasa apabila ia disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ketika itu, para malaikat iaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil sedang dalam perjalanan ke Sodom, iaitu tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihissalam, untuk memusnahkan mereka disebabkan oleh kekufuran dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Bapa Nabi Ishak alaihissalam iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang suka menerima dan menghormati tetamu. Semasa para malaikat berkunjung ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. baginda telah menghidangkan daging sapi bakar yang baru disembelihnya. Tetapi pemuda-pemuda itu tidak mahu menjamahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kehairanan sehingga menimbulkan perasaan takut. Para malaikat menyedari akan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, Jangan takut, sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut. Isterinya berdiri lalu tersenyum. Yakni, di sana kami sampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudahnya lahir pula Ya'qub. Alangkah gembiranya hati Siti Sarah mendapat perkabaran itu. Tidak dapat digambarkan perasaannya ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memakbulkan doanya dengan menganugerahkan seorang cahaya mata. Kawan-kawan, ketika itu saudaranya Nabi Ismail alaihissalam telah pun berumur 14 tahun. Masya Allah, Allah Maha Berkuasa. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, segalanya mudah baginya. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merasa ajalnya semakin dekat, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengahwinkan Nabi Ishak alaihissalam dengan seorang wanita dari kota Hanan, Iraq. Wanita tersebut adalah Rofika binti Bitawil bin Nahur. Nahul adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bererti Rofika adalah cucu saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Genap 10 tahun perkahwinan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada mereka sepasang bayi lelaki kembar. Yang sulung diberi nama Al-Ish, manakala yang bungsunya diberi nama Ya'qub. Keturunan Nabi Ishak alaihissalam iaitu bermula dari anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam melahirkan keturunan bangsa Bani Israel. Manakala Al-Ish pula melahirkan keturunan bangsa Romawi. Nabi Ishak alaihissalam hidup selama 180 tahun dan setelah wafat, baginda dimakamkan oleh anaknya Al-Ish dan Nabi Ya'qub alaihissalam serta ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di kampung Al-Mughirah.